Bagaskara mantan istrinya ini ekonominya lagi gak bagus. Gitu. Disitulah dia merasa sebagai seorang bapak ingin mengambil tanggung jawab itu. Gitu. Terkadang kita kan sebagai orang tua ngerasa paling tahu kebutuhan anak gitu. Tapi sebenarnya anak itu yang dibutuhin bukan cuma materi, tapi yang lain. Untuk aku perpisahan itu bisa jadi ruang untuk manusia bertumbuh ya. Karena kan ketika akhirnya kita dihadapi sesuatu yang sangat berat, mau nggak mau kita harus bertumbuh dan mungkin ketika ngerasakan kehilangan itu akhirnya kita belajar bahwa memang hal yang ada itu nggak selalu bisa kita miliki. Bahkan lagi sakit tetap harus bangunin anak, tetap harus siapin sarapan, makan anak. Itu kayaknya pekerjaan yang nggak boleh absen kan jadi seorang ibu. Ibu adalah pembohong yang paling mulia. Itu bagus loh, itu. Halo Insertizen, welcome back to I Talk with V, Oki Alparesi. Gimana nih kabarnya Insertizen? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini memang yang namanya perfilman Indonesia tuh memang nggak pernah bisa diem ya. Selalu ada aja film-film baru, gebrakan-gebrakan baru. Nah, hari ini pas banget. Saya akan bertemu dengan 3 pemain atau 3 cast dari sebuah film yang nanti tayangnya sekitar bulan April. Nah, kira-kira ada siapa aja? Langsung kita sambut. Ibnu Jamil, Fani Ghazani, dan juga Hana Mala. Satu tangan dong ya. Apa kabar guys? Baik. Alhamdulillah. Thank you banget lo udah datang ke studio kita yang sangat-sangat humble ini ya. Terima kasih juga loh. Aku rindu lah sama studio ini. Oh, karena ada 2 orang di sini yang dulunya Pernah di sini. Pernah di Insert. Ini dulu Insert Masih dalam pagi. keluarga besar ya? Iya. masih. Wow. Apakah nanti yang nonton harus menyiapkan sapu tangan atau tisu? Kanebo kayaknya. Kanebo? Iya. Karena Mau bersihin mobil. Mau nyuci mobil kali Karena mungkin sedih banget ya Jarul cerita. Tapi sebelum kita masuk juga nih, boleh ceritain nggak sedikit tanpa spoiler ya? Sebenarnya cerita dari film ini tentang apa sih? Menceritakan tentang apa? Oke, ini mungkin menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Naya yang harus merelakan karirnya untuk mengurus anaknya yang punya penyakit bawaan sejak lahir. Dan setelah mengalami perceraian, disitulah mulai struggle-nya dan Naya ini tuh nanti akan dihadapi dengan situasi di mana dia harus memilih apa langkah-langkah yang akan diambil yang ngebuat dia jadi mempertanyakan apa ya nilai-nilai yang dia punya sebagai ibu dan juga sebagai manusia gitu. Jadi sebenarnya tentang perjuangan seorang ibu dan konflik batin seorang ibu untuk menghadapi kehidupan lah. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Iya, perang batin gitu ya. Jadi kan karena mungkin sebagai seorang wanita itu kadang suka mungkin menjadi di persimpangan antara mau put myself first atau my family. Iya. Mau dirinya sendiri atau buat orang lain dulu. Iya. Perjuangan untuk memberikan hidup yang layak untuk anak sih ya. Berarti ini tuh relate banget ya buat mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang sedang mungkin berjuang dengan kondisi anak yang seperti itu atau mungkin nggak dengan kondisi seperti itu tapi pasti perjuangan seorang perempuan tuh luar biasa sekali. Nah, peran dari masing-masing kalian di sini ini sebagai apa, namanya apa dan ngapain di sini? Ngapain? Oke, aku di sini berperan sebagai Sheila. Sheila sendiri itu adalah perempuan yang hadir setelah adanya perpisahan di antara mereka berdua. Kamu hadir di tengah-tengah itu. Nggak di tengah-tengah, setelah. Jadi memang ini adalah aku istri barunya Bagaskara yang diperankan oleh Ibnu. Di sini karakternya Sheila sendiri tuh sebenarnya perempuan yang sangat lembut, yang sangat tenang dan berusaha untuk menengahi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka berdua lah gitu. Oh, malah menengahi. Iya. Malah ceritanya malah baik di sini ceritanya berarti ya. Baik gitu. Jadi biasanya kan memang kalau udah urusannya mantan istri dengan istri baru tuh pasti ada konflik. Betul. Tapi di sini justru Sheila respect dengan perjuangannya Naya gitu dan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan caranya apa yang sebenarnya Naya mau ke Bagaskara, begitu juga apa yang Bagaskara mau kepada Naya gitu sih. Oke, mungkin sebagai perempuan memahami mungkin dia struggle-nya seperti apa gitu ya, lebih betul. ke situ. Oke. Kalau Bagaskara atau aka Ibnu Jamil sendiri ini sebagai bapak yang kayak mana di sini nih? Gini Ki,
Di sini saya berperan sebagai Bagaskara, seorang bapak yang punya masa lalu dengan yang sebelumnya. Sebenarnya masa lalunya juga tidak beres dengan kata apa ya? Nggak ada sih perpisahan yang sempurna, itu nggak ada. Terus juga perpisahan yang masih menyisakan permasalahan-permasalahan. Nah, itulah yang harus dihadapi oleh Bagaskara dengan Naya, di mana memang anak satu-satunya ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak sehat-sehat aja, dan juga butuh dukungan atau support dari sisi ekonomi. Sedangkan dia tahu Bagaskara, mantan istrinya ini, ekonominya lagi gak bagus. Gitu. Disitulah dia merasa sebagai seorang bapak ingin mengambil tanggung jawab itu. Gitu. Terkadang kita kan sebagai orang tua ngerasa paling tahu kebutuhan anak gitu. Tapi sebenarnya anak itu yang dibutuhin bukan cuma materi, tapi yang lain. Nah, itu dia. Apa sih yang lainnya itu ya? Iya. Ada di film ini ya? Ada. Kita masih ceritain ya. Iya. Masa di film Transformer? Ya enggak dong. Iya. Jauh banget Di lompatnya. Start Pagi juga nggak mungkin ada ya. Kalau Hana, ini karakter kamu nih gimana nih kalau di sini ceritanya? Jadi di sini aku berperan sebagai Naya. Jadi Naya ini memang single mom. Karena setelah berpisah dengan Bagaskara, mantan suaminya, di situ Naya harus berjuang sekeras mungkin untuk bisa memberikan hidup yang layak untuk anaknya. Karena anaknya ini kan memang punya penyakit bawaan. Tapi karena Naya ini sudah meninggalkan karirnya di saat dia masih cukup muda, dan ketika berpisah itu Naya udah cukup mungkin di umur 30-an, dimana seperti yang kita tahu di ibu kota umur 30-an tuh nggak gampang cari kerja kan. Dan di situ Naya berjuang kerja serabutan untuk bisa memberikan hidup yang layak dan bisa membiayai pengobatannya Aksa juga, karena ketika punya anak yang punya penyakit bawaan kan nggak murah kan sebenarnya. Jadi disitulah kita bisa ngelihat gimana sih perjuangannya, seberat apa, sebesar apa untuk bisa memberikan hidup yang baik gitu buat Aksa. Dan ditambah lagi diberikan situasi di mana suaminya ini nih, mantan suaminya mau merebut hak asuh. Jadi konfliknya tuh luar biasa banget di sini. Jadi cara kita sebagai orang tua yang tidak mengurusi anaknya secara bersamaan, tapi punya caranya masing-masing. Yang ngerasa masing-masing orang tua, baik ibunya ataupun bapaknya, merasa paling benar gitu loh. Jadi kasihan juga kalau kita lihat dari point of view anaknya, ini akan seperti apa sih. Dan di situ rasa dari anak ini diwakili sama Jared, Aksa berperan sebagai Aksa. Oke banget sih, keren banget sih. Semakin tidak sabar untuk menonton aksi mereka dan Aksa tadi ya. Oke, tadi kan Nu bilang sendiri tadi soal perpisahan gitu ya. Film ini kan merepresentasikan keluarga yang memang udah nggak utuh lagi. Tapi nih bagi kalian, bagaimana kalian memaknai sebuah perpisahan? Siapa dulu nih? Mau muter dulu karena berat. Lagi. Muter dulu karena berat. Boleh yang mungkin yang lebih matang dulu. Yang lebih matang dulu mungkin. Perpisahan sebuah aktivitas yang tidak mengenakan. Iya nggak ada yang enak ya, benar sih. Iya, nggak ada yang enak gitu loh. Meskipun itu perpisahannya memang yang diinginkan, tapi yakin pasti dari sisi yang paling dalam lagi itu sesuatu yang tidak mengenakan, perpisahan. Mungkin kalau untuk aku perpisahan itu bisa jadi ruang untuk manusia bertumbuh ya. Karena kan ketika akhirnya kita dihadapi sesuatu yang sangat berat, mau nggak mau kita harus bertumbuh. Dan mungkin ketika ngerasakan kehilangan itu, akhirnya kita belajar bahwa memang hal yang ada itu nggak selalu bisa kita miliki. Ya nggak sih, baik itu orang tua, anak. Jadi memang mungkin pada akhirnya kehilangan juga bisa menjadi suatu pelajaran untuk menjadi lebih dewasa kali. Iya. Wah, apa ya buat aku, kita ngomongin perpisahannya ya. Ya, perpisahan aku setuju sih, itu bukan pengalaman yang membahagiakan untuk orang-orang yang mengalami hal tersebut lah, aku yakin. Tapi perpisahan itu juga menjadi proses pengenalan diri lebih dalam sebenarnya. Dan perpisahan itu kan ya banyak hal ya, ada yang berpisah memang karena melepaskan hubungannya, ada yang berpisah
mungkin Karena memang ditinggalkan. ditinggal atau dipanggil Tuhan gitu. Definisinya sebenarnya bisa menjadi sangat luas. Iya. Tapi apapun itu ya pengalaman hidup yang bisa kita pelajari untuk membuat kita menjadi lebih mengenali diri kita sendiri sih pada akhirnya. Bagaimana cara kita menyikapi perpisahan tersebut gitu ya. Iya, Ada orang iya. yang mungkin terpuruk banget, tapi Iya. ada orang yang mungkin itu bisa menjadi ruang buat mereka untuk berpikir dan bangkit lagi dan belajar ya. berarti Sama gitu satu ya. lagi Ki, berarti bisa jadi perpisahan itu memang tidak mengenakan, tapi mungkin itu yang dibutuhkan. Ya, di saat itu ya. Bijaksana nggak? Bijaksana Bijaksana banget. sekali. Dari pengalaman sih. Oke. Nanti ya, kita belum masuk ke yang pribadi-pribadi Oh nih. Kita gitu. masih ngomongin. Maksudnya pengalamannya sebagai Bagas. Oh iya, Gitu. pengalaman di film. Oh iya, mohon maaf. Nah, tapi kan kalau Kak Ibnu kata ada pengalaman di film-film ini gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian tantangan di film ini nih apa sih sebenarnya? Apakah perannya, apakah kayak alur ceritanya yang sulit, tapi menurut kalian tantangannya? Tantangannya mungkin kalau untuk aku pribadi, aku belum pernah menjadi ibu, belum punya anak. Jadi itu juga jadi tantangan sendiri karena bukan rasa yang pernah aku punya gitu. Jadi itu jadi PR ketika dapat karakter Naya. Jadi memang harus riset lebih untuk ngelihat lebih. Dan selain itu juga beban emosi yang dibawa oleh Naya itu juga berat sekali kan. Jadi itu juga jadi tantangan dan challenge yang cukup berat lah untuk dimainin gitu film ini. Terus kamu gimana cara pendalaman karakter? Kan belum pernah menjadi ibu nih, Iya. gitu. Belum pernah punya anak atau bahkan punya anak yang misalnya yang punya penyakit bawaan gitu. Gimana pendalaman karakternya? Akhirnya pastinya lihat dari orang terdekat kan, Oke. karena kita semua pasti punya ibu. Oh, iya, Jadi pastinya kita ngelihat seperti apa sih perjuangan ibu, dan justru melalui film ini nih malah aku jadi sadar, oh iya ya, yang mungkin dulu kita nggak segitunya merhatiin kayak gimana sih ibu berjuang. Dan ketika jadi Naya tuh, oh ini ya rasanya, kayak rasanya tuh akselerasi sebelum punya anak udah jadi ngerasain punya anak. Oh ini ternyata yang ibu alamin ya selama ini, mungkin perjuangannya walaupun mungkin bukan persis ceritanya, Persis, iya. tapi oh ya ampun, aku jadi sangat lebih mengapresiasi dan lebih berterima kasih lagi. Oh ternyata selama ini yang dialamin konflik batinnya seperti ini. Terus selain itu juga mungkin risetnya ngelihat dari orang-orang di sekitar, teman-teman di sekitar yang udah punya anak, dan sempet juga nyari tahu sama orang tua yang punya penyakit bawaan. Terus ketika mengalami, Naya juga kan di tengah cerita ini ada mengalami baby blues sebenarnya kan. Itu juga sempat lihat-lihat, terus atau enggak tanya orang-orang kayak gimana sih dulu rasanya, apa sih yang dialamin, kenapa ngerasain kayak gitu, dan informasi-informasi itu tuh dimasukin ke dalam karakter ini akhirnya. Jadi salut banget ya buat semua ibu di Indonesia, Oh, buat seluruh salut dunia banget, ya. Kan ibu ibu-ibu. itu kan pura-pura walaupun dia lagi sakit demam, tapi dia pura-pura nggak sakit. Itu kadang Iya sih? kayak dia mengutamakan anaknya dulu pasti, iya. nggak dirinya. Itu pekerjaan setiap hari loh. Iya. Bahkan lagi sakit tetap Gitu. harus bangunin anak, Iya. tetap harus siapin sarapan, makan anak. Itu kayaknya pekerjaan yang nggak boleh absen kan jadi seorang ibu. Ibu adalah pembohong yang paling mulia. Wes, Itu bagus loh, itu Keren sih. quotes of the day. Banyak banget quotes-nya hari ini. Ibu, Iya, ya. iya, luar biasa. Kita ngundang orang terlalu bijak di sini kayaknya ya. Kayaknya pengalaman hidupnya banyak banget gitu ya kan, untuk diceritain gitu kan. Iya. Ada, banyak sih enggak ada. Ada cukup lah untuk dibagikan hari ini. Tapi ya. kalau mau segmen ekonomi, sosial, budaya ada semua. Ada juga. Ya, segmen Ribet sport juga ya. bisa ya. Segmen Iya. sport juga Bisa. 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 Itu apa lagi gitu ya. Bisa. Dari Ibnu sendiri, apa sih sebenarnya tantangan dari film ini menurut kamu? Tantangannya lebih kepada ini sih, konflik yang memang harus bisa diatur ketika berhadapan di rumah. Sebenarnya Bagaskara ini juga punya konflik dengan konflik itu bukan sesuatu konflik masalah yang besar ya, tapi lebih kepada ketika keinginan Bagaskara dengan keinginan orang-orang sekitarnya tuh ternyata kayaknya beda nih. Nah, tapi gimana caranya untuk bisa ngerangkum kepentingan itu menjadi sebuah keputusan, di mana memang setiap keputusan yang Bagaskara itu ternyata mendapat masukan dari ibunya, gitu, alias mertuanya Sheila. Nah, dulu mungkin waktu bersama dengan Naya juga ada juga Naya mendapatkan masukan-masukan dari ibu saya. Sepertinya dalam rumah tangga itu kan ada seperti itu, entah itu mungkin, tapi sebenarnya niatnya pasti
baik. Selalu baik, Baik, betul. Cuma kadang situasi, kondisi, atau mungkin timingnya kurang tepat. Mungkin balik lagi ke yang tadi di awal ya, kayak Iya. kadang orang tua tuh ngerasa paling tahu Betul. mana yang terbaik untuk anaknya. Jadi ibunya Bagaskara nih yang diperankan oleh Mama Yurika. Iya. itu tahu banget, ngerasa tahu banget kebutuhannya Bagaskara. Iya. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu itu. Begitu juga akhirnya Bagaskara juga melakukan itu gitu ke anaknya. Dia ngerasa paling tahu seharusnya seperti ini nih Aksa gitu. Iya. Tapi mungkin kita nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya Aksa butuhin. Iya. Dan begitu juga dengan Naya. Naya ngerasa enggak kok ini yang terbaik. Tapi nanti kita lihat di film ini apakah Iya. memang itu yang terbaik, apakah itu yang Aksa mau Ih, gitu. ini jadi wake up call juga ya bagi misalnya orang-orang tua sebenarnya harus cari tahu nih anak gue tuh butuhnya apa sih, Gitu. bukan Iya. mau-maunya gue doang gitu Betul. kan. Iya. Dan jadi buat teman-teman yang belum nikah pun harus nonton film ini. Iya. Nah, Buat modal. Buat modal. Fahira tolong yang nonton nanti ya. Udah nikah? Nonton? Udah nikah Belum, belum? belum. Ah, wajib nonton. Saya juga belum. Oh, iya. Kalau dia nggak usah disuruh. Saya Pasti datang, nonton gitu. saya nonton pasti gitu ya. Kalau Fanny sendiri tantangannya apa nih? Buat aku sendiri mungkin lebih ke bagaimana aku ya Fanny bisa mengerti dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sheila. Gitu kayak kenapa mau sama Bagaskara, kenapa mau menengahi konflik antara Bagaskara dan juga Naya, kenapa bisa sabar misalnya menghadapi situasi-situasi tersebut gitu, kenapa bisa tahu kapan dia harus step up dan step back tuh kenapa. Dan itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku tanyakan sebelumnya sebelum kita berakting ya. Misalnya kenapa-kenapanya gitu. Karena memang secara background kan kita udah buat sendiri tuh pada akhirnya. Background karakternya seperti apa. Sehingga mempunyai alasan yang kuat kenapa Sheila akhirnya mau menengahi mereka, mau hadir di situ. Mau tetap hadir untuk suaminya, tapi di saat bersamaan tetap menghargai Naya sebagai mantan istrinya, tetap hadir juga untuk Aksa. Gitu sih. Itu sih perjalanan itu yang menurut aku harus dilaluin dulu sampai akhirnya bisa memerankan Sheila. Ya, Gitu. supaya kita juga berada di sebuah situasi dan set yang disiapkan, kita tahu statementnya apa nih, Yes, alasannya karakter ini berbuat seperti itu. Iya. Kita bikin dulu story ke belakangnya seperti apa. Nggak kucuk-kucuk kok setuju gitu kan. Iya. Jadi kan Iya. pemirsa juga atau penonton juga nggak bisa ngerasain gitu kan. Iya. Oke. Tapi lu mungkin juga pernah kan kayak ngerasa, gue ngapain ya di sini? Ya terus tujuan gue apa? Motivasi gue apa di sini ya? Iya, iya. Jadi malah kita bingung kan? Iya, iya. Gitu. Itu tantangannya sih sebenarnya kepada yang tadi Fanny bilang. Iya. Benar. Jadi tantangan punya ada masing-masing. Tapi Masing-masing kayaknya beda-beda. Sheila cukup bijak gitu ya, walaupun ibaratnya dia sebagai istri yang baru, ibaratnya gitu ya. Fanny juga begitu banget sebenarnya. Oh gitu? Oh bentar, Bisa nggak sih, bentar. Bijak. Oh iya, Berarti ntar kita relate. coba tanya sama orang terdekatnya aja. Nah, next questions nih. Iya, iya. Kira-kira nih relate-nya di film ini tentang kehidupan kalian nyata ada nggak sih sebenarnya? Sheila Dari tuh dulu funny mungkin. banget ya. Oh iya. Sangat sabar ya kan. Biasanya dong warga. Apakah ya coba dong cerita ini. Kira-kira relatability-nya dengan pribadi ini ada nggak di film ini? Relate-nya ada. Relate-nya mungkin aku ya semakin aku dewasa dengan berbagai macam pengalaman, ketemu orang dan lain-lain, aku akhirnya lebih bisa mengerti kenapa seseorang bisa melakukan A atau melakukan B gitu. Sebenarnya gara-gara aku kuliah psikologi dulu, akhirnya aku belajar kalau ternyata setiap keputusan atau tindakan yang diambil itu pasti punya ceritanya di belakangnya, Yes. gitu. Jadinya aku lebih bisa memahami orang lain, dan itu sebenarnya yang terjadi di Sheila. Kenapa akhirnya dia bisa ngerti Bagas tuh maksudnya apa, walaupun mungkin dengan perbendaharaan kata tuh yang mungkin maksudnya ini jadinya keluarnya ini gitu, maksudnya ini, tapi Sheila coba jelasin, coba nenangin, coba ngasih tahu kayaknya ini waktunya nggak tepat ngomong kayak gini sekarang, lebih baik kamu tunggu. Nah itu sebenarnya kemampuan komunikasi dan juga pengertian yang Sheila dapetin tuh sebenarnya aku agak-agak sedikit mirip menurutku, iya bagian itunya. Gitu Kan- sih. Karena orang ngejudge orang tuh cuma dari ibaratnya tampak luarnya aja, nggak tahu Iya. ternyata setiap apa tindakan yang orang lakukan tuh pasti ada background Ada alasan alasannya, belakangnya apa ha-ha. gitu kan. Bagaimana ya kayak tadi diceritain kan bagaimana Bagas dididik oleh orang tuanya, apakah itu menjadi proyeksi gitu kan, dia akhirnya melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Kan gimana kita tumbuh kembangnya kita bersama siapa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kan itu akhirnya yang menjadikan karakter kita kan, yes, gitu. yes. Gitu sih, itu yang menurutku yang agak
agak mirip-mirip lah mirip ya. tipis-tipis Yang lah. Tipis-tipis ya dengan Fanny dan Sheila gitu. Nah, tapi kalau Ibnu sendiri kan bapak juga nih. Ini juga di sini juga jadi bapak juga. Mungkin kayaknya memang cocok peran bapak-bapak ya kayaknya. Anak muda udah nggak cocok lagi. Mohon maaf Jujur nih. saya memang sudah bapak-bapak. Udah bapak betul, udah nggak cocok lagi. Tapi ya. kalau mau jadi mahasiswa pun boleh mungkin. boleh. mahasiswa akhir mungkin ya atau tidak lulus. Dikasih akhir. Atau mahasiswa abadi ya. Iya, itu maksud saya gitu ya. Nah, tapi di peran ini nih kira-kira ada kesamaan nggak lo antara elunya sebagai bapak di rumah sama bapak di film ini? Ada sih, karena memang gue dengan anak laki-laki gue cukup awalnya cukup berjarak, tapi memang gue yakin lah setiap orang tua, terutama mungkin di sini gue sebagai bapak punya caranya sendiri untuk bisa nunjukin tanggung jawab, rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Meskipun kita nih laki-laki, kepada anak laki-laki kayaknya sulit banget untuk ngeluarin kata-kata manis gitu loh. Untuk affectionate gitu ya, Iya, agak susah ya. iya kan. Setuju. Kayak pasti juga bapak-bapak kalian kalau ketemu anak laki-laki itu nggak mungkin Iya, yang bener banget. aku sayang kamu nak, I love you, I gitu love ya. you nggak gitu, Nggak atau bisa. aku kangen sama kamu nak. Pasti sama anak laki-laki apaan sih, lebay banget ini. Tapi lebih kepada ya itu, di mana? Udah makan belum? Pulang jam berapa? Oh, nadanya tetap gitu ya? Iya, tapi diganti kosakata itu sebenarnya bentuk care-nya bapak gitu loh. Jadi ada sih slice of life-nya dari film Kupeluk Kamu Selamanya dengan kehidupan gue sih dengan anak laki-laki gue ini. Tapi balik lagi itu dia, kalau Bagaskara dia menunjukkannya ingin secara Memprovide gitu ya. memprovide dan cukup keras. Kalau ini gue bapak lo, gue ada, gue ngurusin lo, gue sayang sama lo, ini gue beliin mainan, gue beliin apa. Statementnya Bagaskara tuh seperti itu. Gitu lebih Untuk ke menunjukkan. action ya. Yes, gitu. I see. Nah, kalau kamu sendiri nih, ada relate-nya nggak? Tapi kan memang kan belum pernah menjadi ibu gitu ya. Tapi ada nggak yang kira-kira yang sama kira-kira dari karakter ini? Mungkin yang sama itu dulu tapi ya orangnya memang gak susah menerima bantuan dari orang. Jadi karena mungkin terlalu independen itu ya, kebiasaan apa-apa tuh harus sendiri, apa-apa nggak, kayaknya kalau ngebantuin orang tuh repot, dibantuin orang tuh repot, dibantuin orang tuh menyusahkan orang, dan rasanya jadi ada utang, itu tuh kayaknya yang cukup relate dan sama dengan karakternya Naya. Tapi itu dulu, jadi memang sekarang pun aku berusaha untuk bisa menerima bantuan dari orang, dan maksudnya bahwa memang sadar kita tuh tidak bisa hanya sendiri gitu. Dan itu mungkin kesamaan yang ada di antara Naya dan Hana sih. Naya tuh soalnya kan ini harus sendiri, dia yang harus berjuang sendiri. Dia nggak mau dibantuin orang lain, tapi mungkin karena ada trauma-trauma di baliknya itu kan, kenapa dia menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi kurang lebih yang ada miripnya tuh itu, jadi paham betul sebenarnya Naya kayak gimana. Agak-agak Miss Independent ya Itu. gitu ya. Iya. Mandiri, semuanya mau semua sendiri maunya gitu ya. sendiri. Nah, ini kan memang kalau kita ngomongin film ini kan ada, bisa dibilang adalah ada luka di sebuah keluarga gitu ya kan. Anak kan sering jadi korban utama nih. Mau nggak mau di sebuah perceraian pasti anak itu jadi korban yang lumayan berdampak lah ibaratnya gitu di keluarga. Hal kecil apa nih menurut kalian yang kerap kali diremehin tapi ternyata sebagai anak itu berdampak besar banget ternyata lukanya gitu. Di perpisahan ya maksudnya. Di perpisahan. Kak Ibnu mungkin bisa jawab. Ya dampaknya kehilangan sosok yang harusnya lengkap, tapi once orang tuanya berpisah, ya dia kehilangan sosok bapak sih di situ, figur bapaknya, fatherless-nya hilang gitu, yang sebenarnya dia butuhkan. Makanya di Aksa sini pas begitu dia ada ulang tahun, iya karena mungkin apalagi kalau dia lagi main sama teman-temannya terus ngebahas tentang orang tuanya, mungkin dia akan ngerasa ya. Kehilangan sosok bapaknya itu sih. Iya. Itu yang paling berdampak kalau ditanya dari film ini yang berhubungan dengan perpisahan. Kehilangan salah satu sosok tuh ibu atau bapaknya gitu ya. Bapak itu. Mungkin jadi bingung juga kali ya mau ikut mana gitu. Sebenarnya atau mungkin ketika ada pertengkaran di depan anak ya, itu juga menjadi momen yang sangat traumatized sebenarnya. Mungkin perpisahannya sendiri ketika menurut aku pribadi ya, perpisahannya sendiri ketika
dilakukan dengan baik-baik, dikomunikasikan dengan baik, itu mungkin akan bukan berarti menghilangkan rasa sakitnya ya, tapi lebih Minimize. less pain lah. Iya, iya, iya. Bahwa oh ya udah memang ketika dikasih pengertian, karena anak kan sebenarnya pinter ya. Ketika dikasih pengertian mungkin bisa lebih mengerti dibandingkan mereka hanya melihat bertengkar tapi tidak baik-baik saja. Itu yang kayaknya cukup mungkin bikin anak. Traumatizing ya. Tapi ketika mungkin ya perpisahan terjadi, diomongin baik-baik, bapak ibunya baik-baik aja, mungkin itu akan lebih baik, walaupun aku nggak tahu Tapi ya, sulit, anak itu sih. sulit. Sulit. Kalau untuk bicara baik-baik perpisahan itu sulit. Iya, sabar. Ada, cuma punya caranya. Pasti ada caranya masing-masing. Cuma yang gue mau mau bilang juga buat kalian teman-teman yang tumbuh kembang besarnya dengan orang tua tunggal dan kalian sekarang masih baik-baik aja, salut, kalian hebat, top. Iya. Kalian adalah laki-laki atau orang yang kuat, orang yang tangguh, bisa ngelewatin itu semua. Keren sih. Tepuk tangan dong buat orang di sana ya. Orang-orang kuat di sana, Kalian orang-orang hebat. tangguh, hebat kali.